Shalom Bapak Ibu semua. Nah, mungkin kita pernah mendengar dari saudara-saudara kita yang dari Islam mengatakan bahwa Islam itu lebih meniru ajaran Yesus daripada orang Kristen sendiri. Nah, Islam tidak makan daging babi dan anjing sama seperti Yesus. Nah, ketika saya ketemu dengan orang yang seperti ini Bapak Ibu, saya akan tanyakan kepada beliau, apakah Anda makan kerang? Jika jawabnya ya, saya akan katakan bahwa Yesus tidak makan kerang. Nah, saya tanya lagi, apakah Anda makan udang? Kalau dia jawab adalah ya, saya katakan Yesus tidak makan udang. Nah, saya akan tanya lagi, apakah Anda makan pizza? Jawabnya ya. Nah, saya katakan Yesus tidak makan pizza. Nah, saya tanya lagi, apakah Anda makan daging sapi bagian paha belakang? Jika jawabnya ya, saya katakan bahwa Yesus tidak makan daging sapi bagian paha belakang. Terlalu bangga tidak makan daging babi dan anjing seperti Yesus, tetapi makanan di luar daging babi dan anjing itu dilahap. Nah, itu yang saya katakan teologi maling Bapak Ibu, mengambil apa yang bermanfaat bagi dalil agamanya dan membuang apa yang tidak bermanfaat bagi dalil agamanya karena bertentangan dengan ajaran agamanya. Nah, ini juga sekaligus mengingatkan kepada Bapak Ibu yang dari Kristen yang memelihara Sabat, jangan sampai kita merasa bahwa diri kita lebih baik daripada orang Kristen yang lain karena kita tidak memakan daging yang dilarang oleh hukum Musa, tapi di saat yang lain kita masih memakan makanan yang tidak kosher secara Yahudi yang sebentar kita akan ulas Bapak Ibu. Nah, sekalipun Anda tidak makan daging babi, Anda tidak makan daging anjing atau daging yang dilarang berdasarkan kosher Musa, tetapi Anda makan daging sapi, yang mana Anda makan bagian belakang, itu juga sama dengan melanggar kosher makanan itu sendiri. Mari kita lihat Bapak Ibu, daging apa saja yang tidak kosher secara Yahudi. Kita lihat satu persatu. Di dalam Imamat 11, dikatakan di sini, inilah yang tidak boleh kamu makan dari yang mumamabia atau dari yang berkuku belah. Yang pertama, unta. Yang kedua, pelanduk. Yang ketiga, kelinci. Ketika Islam mengatakan kami tidak makan daging babi dan anjing, tetapi mereka makan daging unta, mereka makan daging kelinci, mereka makan daging kuda, itu sama dengan melanggar Imamat 11. Tidak makan A, tetapi makan B, yang mana A dan B dilarang dimakan. Itu sama dengan melanggar. Kita lanjut. Di dalam Imamat 11, segala yang tidak bersirip atau bersisik di dalam lautan atau di dalam sungai dari segala yang berkeriapan di dalam air dan dari segala makhluk hidup yang ada di dalam air, semuanya itu kejijikan bagimu. Ayat 12, segala yang tidak bersirip dan tidak bersisik di dalam air adalah kejijikan bagimu. Nah, belut, kepiting, cumi-cumi, lobster, udang, kerang itu tidak dimakan Bapak Ibu. Nah, ini tidak berimbang. Mengaku tidak makan babi dan anjing sama seperti Yesus, tapi masih makan belut, masih makan kepiting, masih makan cumi-cumi, masih makan udang, masih makan lobster, dan masih makan kerang. Poin A dilarang makan, dia tidak makan. Tetapi poin B, C, D, E, F yang dilarang itu dimakan. Satu makanan yang dilarang itu tidak dimakan, sementara 7 yang dilarang itu dimakan. Nah, kita lihat lebih dalam kosher Yahudi Bapak Ibu. Di dalam Dictionary of Jewish Words, kita lihat di sini adalah milk cake. Milk cake itu adalah produk olahan susu seperti keju, susu, butter, dan yogurt tidak boleh dimakan bersamaan dengan sosis. Selain itu, peralatan makanan dan pengolahannya juga harus berbeda dari produk daging. Nah, pertanyaannya lebih lanjut, apakah Islam juga menerapkan hal yang sama untuk tidak menggabungkan antara produk susu dengan daging atau sosis? Selanjutnya, apakah Islam juga menerapkan punya peralatan masak sendiri-sendiri yang tidak dicampur untuk masing-masing produk olahan makanan di dapur Bapak Ibu? Selanjutnya, kita lihat di dalam flashik berkaitan dengan potongan daging sapi, kambing bagian perut ke bawah atau bagian belakang itu tidak dimakan. Selain itu, daging yang sudah tercampur produk olahan susu juga tidak dimakan. Maksudnya bagian perut ke bawah atau bagian belakang itu gimana Pak Jul? Kita lihat di dalam gambar ini. Bapak Ibu bisa lihat sendiri yang di sebelah kanan itu adalah non-kosher, itu adalah bagian belakang atau bagian perut bawah sapi. Sementara bagian depan sebelum kepala itulah kosher. Yang ditandai warna orange ini Bapak Ibu, inilah yang bisa dimakan dari daging sapi. Sementara yang non-kosher itu tidak dimakan. Nah, pertanyaannya adalah, apakah saudara-saudara kita yang dari Islam juga menerapkan hal ini? Termasuk apakah mereka memiliki peralatan masak sendiri yang tidak dicampur dengan masing-masing produk olahan lain? Nah, tentu masih banyak peraturan-peraturan Yahudi tentang makanan Bapak Ibu. Nah, dengan demikian terlihat bukan bahwa menyinggung tidak makan daging babi dan anjing, sementara hampir semua makanan yang tidak kosher secara Yahudi itu dimakan oleh saudara-saudara kita yang dari Islam. Bilang tidak makan daging babi dan anjing, tetapi memakan semua makanan yang tidak kosher secara Yahudi. Makan pizza itu tidak kosher, makan cheeseburger juga tidak kosher. Bapak Ibu yang sudah mendapat edukasi melalui channel ini,
Kalau ada kesempatan, sampaikan supaya tidak usah memaling ayat-ayat Alkitab atau memulung ayat-ayat Alkitab untuk membenarkan dalil agamanya. Cukup gunakan dalil agama masing-masing tanpa harus mengais-ngais ayat-ayat dalam Alkitab untuk mendukung dalil agama tersebut. Jangan menjadi teolog pemaling atau teolog pemulung, Bapak Ibu. Hal yang sama juga sebenarnya saya mau sampaikan kepada saudara-saudara saya yang dari Kristen yang memelihara Sabat. Ketika Anda memelihara Sabat, itu artinya Anda tidak bisa terlepas dari makanan yang kosher secara Yahudi. Sekalipun dua hal yang berbeda, tetapi saling berhubungan dan tidak bisa dipisahkan. Anda juga harus menerapkan makanan kosher secara Yahudi. Jangan sampai kita hanya menganggap makanan atau daging tertentu yang tidak bisa dimakan. Sementara di sisi lain kita memakan daging yang sebenarnya yang walaupun benar secara kosher, contohnya daging sapi tadi, tetapi kita memakan bagian belakang, itu sama dengan kita tidak melakukan kosher sesuai dengan hukum Musa. Nah, bagaimana respon Anda tentang saudara kita yang dari Islam yang mengatakan mengikuti cara Yesus karena tidak makan daging babi dan anjing, tetapi semua makanan yang tidak kosher secara Yahudi seperti unta, kelinci, belut, kepiting, cumi-cumi, lobster, udang, kerang, pizza, cheeseburger, dan peralatan masaknya juga campur-campur, tidak khusus untuk masing-masing produk olahan. Dan mengatakan tidak makan daging babi, tetapi makan daging sapi bagian perut ke bawah atau bagian belakang yang mana itu sama saja tidak dimakan menurut Yahudi. Silakan tuliskan komentar Anda untuk itu. Demikian yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Semoga menjadi berkat, menambah pengetahuan dan wawasan kita semua. Jika Anda terberkati dengan konten-konten edukasi dalam channel ini, dukung terus channel ini Bapak Ibu, supaya tetap eksis dan mengedukasi banyak orang. Channel tidak biasa, channel edukasi Kristen dan Murtadin, bagi kemuliaan Kristus di Indonesia maupun di bangsa-bangsa. Jangan benarkan yang biasa, tapi biasakanlah yang benar. Tuhan Yesus memberkati.